Shalom. Setelah tadi kita doa lagi, ada hal akhirnya Tuhan sikapin. Kalian tuh harus bersyukur ada di sini, atau kalian mendapatkan pengertian, dan juga apalagi kalian yang masih punya anak kecil-kecil. Itu butuh diajar dari masih kecil. Makanya saya baru ngerti ya kalau firman Tuhan katakan di Yosua, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam, kemudian ngomong ke anak supaya entah kamu di padang, kamu di pintulah atau di mana kau ngomongin ngomongin firman Tuhan. Karena begini, ketika kita sudah dewasa, soalnya gini, ketika saya sedang mempelajari Salomo, itu itu berat untuk bisa menangkapnya tuh nggak mudah gitu loh. Nah ternyata itu akibat dari karena umur saya udah tua. Maksud saya umur saya udah 55. Itu mempengaruhi bagaimana daya tangkap, bukan daya tangkap saya bego blon gitu ya. Tetapi karena sudah umur 55 ini, itu yang namanya dunia. Hal-hal yang sudah terserap di dalam diri saya, dalam pikiran saya, itu berkerak lah istilahnya gitu loh. Nah, apalagi dulu saya pernah banyak masalah dulu kan ya. Oke, balik lagi ke tahun 2005 di mana saya pelepasan. Nanti kita pelepasan. Itu apa yang sudah ada di dalam diri saya, pikiran saya, di hati saya, terutama di pikiran, itu tidak mudah itu diserap. Untuk hal-hal yang firman Tuhan. Karena memang karena memang kita nggak pernah, dulu saya tuh nggak pernah dikasih pengertian tuh nggak. Orang tua saya tuh nggak gitu loh. Jadi saya harus berjalan sendiri gitu. Nah itu mempengaruhi. Tadi Tuhan kasih ilustrasi, maksudnya gini. Kalian tahu namanya kelapa? Kan ada yang kelapa tua, ada yang kelapa muda gitu kan. Sekarang pertanyaan saya gimana? Kalau kelapa tua lebih gampang atau lebih susah? Dikeroknya susah kan? Pakai sendok atau pakai apa? Gak bisa pakai sendok. Pakai kerokan tutup botol. Kenapa? Keras. Orang yang terlalu banyak masalah dan orang yang pengertiannya kurang, itu seperti kelapa yang udah tua, susah. Sorry, saya harus mengatakan begini, yang 5 aspek hidup itu, yang dimana kamu tidak punya, itu kelapa tua. Makanya susah untuk menyerapnya. Susah untuk merubah dirinya. Karena sudah terlalu tua. Akibat dari yang dulu-dulu. Untuk kita mau merubah diri kita, itu susah sekali. Gak bisa pakai sendok biasa, itu mesti pakai kerokan. Karena kerokan itu kan ada yang tajam kan, dikerok. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya langsung, tadi saya ngomong, saya sama anak saya kan ada grup di Line. Bukan yang WA, kalau di sana tuh Line.
Ntar malam papi mau ngomong. Supaya sepertinya mesti tiap minggu saya harus ngomong sama mereka, saya harus ngajarin. Semakin anak orang masih muda, keduniawian tuh belum menguasai secara banyak. Jadi lebih baik dimasukin hal-hal yang rohani, hal-hal yang dari Tuhan, supaya itu menguasai pikirannya, menguasai pola pikirnya, itu akan menjadi punya hikmat. Supaya nanti dia bekerja, semakin dewasa, dia bukan berdasarkan dari apa yang dia lihat di dalam dunia ini. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang di firman Tuhan katakan. Sehingga hidupnya akan ngikutin firman Tuhan. Dan di mana ada kebenaran, di situ Tuhan yang kerja. Artinya ketika itu diberikan firman, itu kehidupan yang akan selalu terarah dengan firman. Jadi sebelum masalah-masalah yang membardir gitu ya ke anak-anak saya, itu mereka sudah mempunyai sebuah hikmat, pengertian untuk bisa menolak atau bisa menyelesaikan masalah. Lah kita nih udah tua, udah berumur, itu sudah terlalu banyak gitu loh. Yang membuat tuh kita untuk mau berubah, maka firman katakan berubahlah pembaruan budimu. Karena memang itu otak kita tuh sudah karatan gitu loh. Jadi karatnya tuh kalau mau dibongkar tuh susah. Dan gak enak. Tetapi itu yang memang harus dilakuin. Makanya saya udah berpikir, aduh, anak saya masih muda. Si Marvel baru 20 tahun. Tanggal 5 kemarin ulang tahun. Si Kyle masih 25, 24. Si Manuel. Itu anak yang masih muda, untuk saya bisa kasih kebenaran demi kebenaran gitu ya. Karena ya saya paling ngomong sama mereka sebulan sekali. Karena kan mereka ada di luar negeri semua. Jadi susah untuk saya. Maksudnya kalau ketemuan. Saya biasanya kalau pas lagi makan. Saya ngomong. Gitu loh. Nah saya melihat kebutuhan. Untuk kita ditanamin firman. Supaya hidup kita ke depan itu bahagia. Ada hikmatnya Tuhan. Nah, dari lima aspek hidup itu yang kemarin saya katakan. Ada di antara kamu cuma satu doang. Ada yang 5-5-nya gak punya. Ada yang cuma 2. Jadi memang di dalam 5 aspek itu, karena kamu gak punya, bukan gak punya arti gak diberkati. Maksudnya gini, kamu itu sifatnya tuh gak ada firman yang tertanam di dalam diri. Yang untuk membuat kita tuh bertindak sesuai firman. Gak bisa, karena belum terinstall. Belum diprogram dalam diri kita. Karena belum diprogram dalam diri kita, kita akan bertindaknya sesuai menurut kita. Sehingga begini. Kasih contoh aja dah. Jadi ada orang yang ngomong gini, gimana ya? Kalau suami istri mesti tunduk sama suami. Nah problemnya suami saya jahat misalnya, nggak kerja misalnya, nggak tanggung jawab misalnya. Apakah saya harus tetap hormat? Itu pertanyaan yang menunjukkan dia nggak punya firman. Jadi dia bergerak bukan karena firman Tuhan. Tetapi bergerak karena emosi. Karena melihat kekurangan suami, ngelihat kekurangan istri yang seperti itu. Ya lumrah kalau gue marah. Lumrah kalau gue gak mau tunduk. Lumrah gue gak mau ngasih dia. Gue gak mau kasih dia apa yang dia butuhin. Gue gak mau. Karena memang dia seperti itu. Karena itu orang itu ndak punya program di hatinya tentang keluarga. Ndak punya. Sehingga terhadap istri pelit.
Walaupun dia udah diberkati, tetap ke istri karena anaknya pelit. Yang dulu saya pernah cerita ada sampai ketahuan sama istri dimasukin di plafon duit. Ketahuan sama istri, nggak tahu aja tuh ya. Bisa ciumnya sampai ke atas ya. Karena memang di dalam dirinya enggak punya program yang terinstal tentang bagaimana seorang kepala rumah tangga. Ketika diberkati, ya buat dia. Saya tanya, kalau saya perlente nih, istri saya cakep juga enggak? Kamu lihat istri saya kayak babu enggak? Artinya apa? Ketika saya diberkati, dia juga dapat. Demikian ke anak. Nah, maksud saya begini, itulah orang itu akan bertindak sesuai dengan program yang ada di hatinya. Itulah kenapa kalian tidak punya tuh hikmatnya mengenai keluarga. Itu fakta. Nah, akibat dosa adalah maut. Di mana ada dosa? Setan kerja. Tapi suami saya begini-begini ini, nggak bisa saya menghormati. Ingat, firman Tuhan diberikan untuk dia lakukan atau kita lakukan. Kalau bicara istri berarti istri lakukan. Dan kita melakukan bukan untuk dia manusia. Tapi untuk siapa? Kalau kita melakukan manusia, kita akan melihat manusianya. Tetapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita akan tetap lakukan apapun, siapapun atau bagaimanapun. Gak peduli. Firman tetap firman. Aku akan melakukannya. Nah, hal seperti ini. Orang yang kelapa tua susah. Karena sudah terbentuk dari dulu seperti itu. Dengan masalah-masalah yang pernah dialami yang begitu menyakitkan, begitu enggak enak. Itu menumpuk, apalagi itu dari orang tua. Memang kutuk orang tua, sifat orang tua. Turun ke dia, dia melakukan hal yang sama. Itu susah. Karena memang di otak kita atau hati kita itu sudah terbentuk, itu kayak kelapa, sudah kebentuk. Nah ini untuk bisa ningkorekin, itu butuh usaha dan keinginan kita yang kuat. Kalau enggak bisa. Yang seperti kemarin saya katakan. Kalau kita nggak pernah memperhatikan diri kita. Kalau saya nggak pernah ngeliatin memperhatikan muka saya tidak akan pernah mau rawat muka. Tapi ketika istri saya udah mulai bawel masalah skincare. Kemudian saya mulai melihat muka saya. Dan saya lihat muka saya ada yang kurang. Saya jadi mau betulin. Karena selama ini bagi saya normal aja, biasa aja gitu loh. Gak ada apa-apa, di muka saya gak ada apa-apa. Saya gak melihat ada yang kurang, enggak. Tapi ketika saya perhatiin, waduh, kok lemak mata gua tebel banget. Pas saya ingat-ingat ya kayak papa saya, kok tebel begini ya. Ini kelihatan tua gua nih. Mulai tiap hari perhatiin. Kemudian cari tahu gimana ya. Oh ini cara mesti dibuang lemaknya. Oke, terus cari klinik atau dokter mana yang bisa ngebuang.
Cari-cari akhirnya ketemu. Itu yang Dr. Franz yang di TikTok itu loh, kliniknya. Mahal lagi. Saya ngeliatin di muka saya. Waduh, kalau gua nggak buang nih, jelek nih muka gua nih. Mata gua. Karena mata itu adalah tempat pertama kali kita melihat. Akhirnya saya memutuskan, yaudah saya buang. Itu tahun lalu. Setelah itu nggak selesai kagak. Saya ngeliat lagi muka saya, kulit saya. Saya mulai memperhatikan, wah ini kulit gua kering nih. Dia selalu bawel, tuh kulit lu kering, lu mesti pakai ini. Yaudah lu pakein deh. Sambil tiduran biar dia pakai gitu, karena saking malasnya. Tapi karena saya memperhatikan lagi. Iya ya, gue mesti pakai skincare nih. Oke, waktu ke Korea, yaudahlah, pasti Korea. Kita perawatan di sana. Saya cari di internet mana yang saya bisa, orang Indo yang maksudnya ada terjemahannya. Ketemu, udah saya ke sana di hari terakhir sebelum pulang. Mulai itu saya memperbaiki diri saya. Kalau kita tidak pernah mau melihat muka kita, atau saya nggak pernah mau lihat, muka saya nggak akan pernah berubah. Makanya kemarin saya katakan, lihat muka saya tahun 2024 lah, atau dulu sampai sekarang, akan lihat beda. Lebih kinclong. Bukan ini kinclong ya. Ini dari dulu. Ini saya lagi perbaikin. Rambut saya udah tebel. Ketika saya memperhatikan, ternyata saya pakai castor oil, saya pakai VCO setengah-setengah 50% saya pakai, ternyata berefek. Jadi saya melihat diri saya, kemudian saya memperbaiki diri saya. Kenapa? Supaya saya lebih ganteng. Gitu. Lebih baik gitu loh. Kalau kita ngelihat muka kita udah jelek, bukan bilang adalah mau dibilang apa emang gue dari sononya jelek? Ya enggak juga, kita bisa betulin. Gitu loh. Misalnya matanya sipit, misalnya gitu ya. Kalau mata sipit mesti dibelokin nih. Ya. Bikin lipetan lah ya gitu kan. Ya kalau memang kita mampu ya beli. Gitu loh. Wah tapi itu namanya apa ya, enggak ini kodrat. Udahlah nggak usah pikirin orang gituan, biasanya orang mendang-mending, orang yang punya duit. Gitu loh. Selama kita bisa punya duit dan kita mau membetulkan diri kita, kenapa enggak? Gitu loh. Makanya setelah yang skincare saya udah ini, saya langsung ngomong ke anak-anak saya. Beli ini. Saya suruh sampai mie yang warna merah. Beli ini, tiga-tiganya saya suruh. Mereka akhirnya beli. Dan kemarin saya lihat itu mereka mukanya lebih mulus, lebih kinclong. Karena saya memperhatikannya. Nah, saya balik lagi gini. Langsung ayat firman-nya dah. Yohanes 15. Ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap rantingku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap rantingnya berbuah, apa? Supaya apa? Atau didiemin aja? Kan? Terus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lah, ini gimana sih? Tuhan ngomong dibersihkannya supaya lebih banyak buah. Tapi kamu memang sudah bersih. Lah, kumaha ini? Ya kan? Maksudnya begini, awal Tuhan sudah bersihkan. Tapi bukan berarti itu udah bersih secara total. Kalau ingin berbuah lebih banyak, bersihin. Bukan berarti kamu tuh nggak ada buahnya. Kalau pengen mempunyai buah lebih banyak, dibersihin. Jadi bukan merasa feel guilty atau merasa dituduh atau enggak. Prinsipnya adalah, tadi saya katakan, kalau saya nggak perhatikan muka saya tetap dipandang orang katanya lebih muda. Tetapi ketika saya memperhatikan lagi, ternyata saya kelihatan tua gitu loh. Jadi saya harus memperbaiki diri gitu loh. Jadi prinsipnya di sini Tuhan, kalau kamu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Terus
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu enggak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang seperti ranting yang menjadi kering dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan. Terus dalam hal inilah Bapakku dipermulakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi orang melihat murid kita adalah murid atau pengikut Tuhan dari apa? Buah. Kalau kamu miskin susah, itu buah bukan sih? Kalau kamu pemberontak, pemarah, tukang ngomongin orang jelek ke tabiatnya, itu jadi buah apa bukan? Artinya apa? Dia tidak melekat sama Tuhan. Ketika orang melekat sama Tuhan, buahnya akan muncul. Gak mungkin gak. Nah, yang saya ingin tekankan gini. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tadi saya katakan keraknya itu terlalu tebal. Kelapa itu kelapa tua. Makanya ketika saya mau belajar lagi untuk mengupgrade diri saya melihat bahwa sulit sekali untuk saya ngertinya itu cepat. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dulu dalam dunia ini yang menguasai pikiran saya gitu loh. Dan ini adalah keraknya. Kelapa, walaupun saya nggak kelapa tua gitu loh, masih lumayan ada kelapa muda. Tetapi namanya kelapa muda kan tetap mesti dikeroknya, itu tetap mesti harus dikerok gitu loh. Jadi saya melihat diri saya kurang. Saya ngelihat gitu loh. Makanya ketika saya melihat diri saya kemudian saya baca Amsal, saya tuh stres gitu loh. Tuhan ini kok istilah gini loh. Ketika saya dikasih lihat muka saya ternyata saya punya lemak mata, saya stres. Stres bukan stres yang salah ya. Stresnya begini, iya ya muka gue lemak gue banyak ini. Ini gue kelihatan tua ini. Saya bandingin ketika sebelum saya buang lemak sama sesudah, beda jauh. Yang saya katakan gini, untuk kita mau membetulkan diri kita, itu harus ada keinginan yang kuat. Tahu sadar diri, ini gue jelek. Ini sifat gue jelek, karakter gue jelek. Nah itu harus ada. Dan keinginan kita pengen mau berubah. Kenapa? Kalau saya, demi anak-anak saya, demi keluarga saya lakukan. Kenapa? Kalau saya bagus, anak saya pasti bagus. Maka saya pikir, waduh ini mesti seminggu sekali nih saya mesti ngomong sama mereka, saya mesti ngajarin. Saya biasa kalau ngomong sama mereka tuh bisa sejaman lebih. Ini harus diajarin. Kenapa? Karena mereka masih muda. Kalau udah tua, itu udah karatan gitu, udah kebanyakan, udah kelapa tua. Jadi ngoreknya tuh susah. Makanya kenapa keadaanku nggak bisa? Kok susah sekali kalian berubah? Karena memang kalian tuh kelapa tua. Karena umur sudah terbentuk dalam diri kita. Nih saya kasih tahu yang siapa sih Juan, siapa tuh? Arya, Jojo, apalagi si siapa nih? Kevin ya, Alvin. Ya si siapa? Joshua.
Saya ingin kasih tahu kalian. Kalian tuh punya roh rendah diri. Ntar kalian didoain. Minta pelepasan. Roh rendah diri. Ini saya bicara yang laki-laki aja ya. Roh rendah diri. Karena roh rendah diri itu menghalangi kalian untuk maju. Walaupun anak saya nggak punya roh rendah diri, bukan berarti bagi saya aman. Saya harus ngajarin mereka untuk mereka punya keyakinan. Salomo, kenapa dia bisa begitu hebat? Ini justru saya dapat dari waktu belajar Salomo. Salomo ketika dia jadi raja itu umurnya masih muda, sekitar 15-20 tahun. Bayangin anak SMA jadi raja. Takut gak? Stres gak? Dah kamu jadi raja. Lah gila. Saya tanya kenapa? Dia minta sama Tuhan hikmat. Apa alasannya dia minta sama Tuhan hikmat? Nah, ya. Tanggal 1 September saya tulis 1 September adalah awal belajar Amsal. Alasan Salomo meminta kebijaksanaan. Nomor 1. Dia melihat ketidakmampuan akan dirinya sendiri. Dia masih muda. Firman Allah katakan, aku masih sangat muda. Jadi dia ngelihat ketidakmampuannya, anak masih kecil gini, harus jadi raja. Dia ngelihat itu. Terus kedua, dia tuh melihat kemampuan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan dari sejarah Israel. Jadi waktu dulu dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan menolong Israel keluar dari tanah Mesir, Tulah, terus peperangan Tuhan pakai malaikat, kemenangan demi kemenangan. Itu dia melihat, wah gila nih luar biasa nih Tuhan orang Israel nih. Nah itu dia melihat Tuhan itu hebat, Tuhan itu ada. Yang ketiga bahwa dia melihat kebutuhan sebagai seorang raja. Butuh yang namanya kebijaksanaan. Bagaimana cara dia memimpin, merencanakan atau ngambil keputusan. Dia nggak punya pengalaman. Itulah ini orang si Salomo. Tuhan kasih ilmu, hikmat, kebijaksanaan masuk ke dalam diri dia. Karena dia masih muda, otak dan pikirannya masih bersih. Masuk firman gampang. Masuk firman gampang. Kenapa? Belum terkontaminasi atau masih sedikit terkontaminasi dengan dunia. Itu kenapanya. Tapi kita yang udah berumur 35, 30 ke atasan, sampai 50, sampai 70, makanya katakan orang tua tuh susah berubahnya. Kenapa? Karena memang udah berkerak. Kelapa tua. Udah terbentuk, nggak bisa. Kalau pengen berubah setengah mati. Nah kalau anak masih muda tuh masih belum terkontaminasi banyak gitu loh. Tetapi ketika dia masih karena belum masih terkontaminasi itu dikasih firman. Jadi diisi yang benar, diisi yang benar. Akhirnya masuklah, diinstal lah dalam diri dia program firman. Program firman itulah dia membuat dia bertindak ketika dia bekerja, ketika dia punya harus lakuin apa, ada keyakinan segala macam itu muncul programnya dari hatinya. Itu saya melihat bahwa kenapa anak muda lebih mudah dibentuk. Apalagi kalau dari kecil. Wah, makanya kemarin bilang Tuhan kenapa gua ngerti ini baru pas umur segini, anak udah gede. Kalau anak masih kecil, waduh, gua akan bikin seperti Salomo. Ya. Ada firmannya kok. Maksudnya gini, ketika kebenaran menguasai seseorang, hikmat Allah ke seseorang itu masuk. Kalau saya mau menghikmat nanti panjangannya.
Terus sedikit aja. Orang yang dipenuhi hikmat, firman katakan di tangan kirinya apa gitu ya, saya lupa. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Hidupnya senang. Ada firman katakan kebahagiaan. Itu kalau orang yang dapat hikmat. Itu didapat kalau anak itu dari kecil diajarkan hikmatnya Allah. Wah, pas udah gede itu jadi orang hebat. Hebat bukan menurut dunia, tapi menurut firman Tuhan. 5 aspek semuanya berjalan dengan baik. Makanya saya pikir udah gak apa-apa lah. Paling gak saya udah mulai. Saya sering banyak ngobrol sama mereka, tapi kadang cuma sebulan sekali gitu loh. Tetapi saya harus lakuin dalam tiap minggu. Karena saya pengen yang namanya hikmat Salomo itu mereka punya. Oke, saya balik lagi. Gini, kenapa sih ini Tuhan ngomong masalah buah apa pokok anggur? Karena kan anggur kan ya Tuhan pilih anggur lah ya. Nah, buah yang dihasilkan berada di dalam ranting yang kuat dan selalu membutuhkan suplai makanan dari batang pohonnya. Ya, buah itu karena nempel ya, kuat di dalam ranting. Ya, sehingga dapat makanan. Kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita jika kita melekat dengan pokoknya. Dan semakin dibersihkan, maka semakin mudah menyerap nutrisi makanan. Logis gak? Ketika itu dibersihkan supaya nutrisi itu masuknya gampang. Kita pelepasan. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan bisa kalian serap. Itu tujuan yang tidak berbuah dipotong, tapi setiap yang ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya dibersihkan lagi supaya lebih banyak buah. Apa itu buah? Buah itu adalah hasil produksi yang dibuat oleh sebuah tanaman atau sebuah pohonnya. Di mana tanaman itu berusaha mengeluarkan zat-zat penting untuk terbentuknya menjadi buah. Jadi ketika seseorang nempel kepada ranting, kalau kita nempel kepada Tuhan, otomatis kita akan menghasilkan zat-zat itu dalam diri kita, sikap tindakan hati kita akan menghasilkan sebuah buah. Buah itu dinikmatin, betul gak? Dan buah itu memberikan kegunaan gak? Bisa dimakan gak? Ya. Menyambung dah. Nah, buah itu di dalam hidup kita ada yang namanya buah manis dan buah pahit. Asam. Yang manis kita nikmatin, seneng gak? Yang asam kita tolak. Tetapi dalam hidup orang Kristen, apa yang kau hasilkan buahmu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau ada dalam diri kita kasih, akan ada buahnya. Kita akan menguasai orang tua, kita akan mengasihi istri kita, suami kita, anak kita.
Tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada namanya kemarahan. Di sini tidak ada tulisannya. Jadi orang lain di rumah kita, tetangga kita atau orang mertua kita, siapapun juga akan melihat buahnya. Ada namanya ini kebaikan, kemurahan. Kalau kita pelit, itu buah apa? Dari buahnya lah kamu dikenal. Buahnya saya akan kalian kenal. Kalian akan tahu. Kalau kita mau enggak gue seperti oke, buahnya apa? Kasih gue lihat. Kalau memang pekerjaanmu benar, oke, kasih lihat. Berhasil gak? Yang ada dalam 5 aspek hidup, ada namanya satu pekerjaan. Pekerjaan itu ternyata gini loh. Kalau itu memang dari Tuhan, kalau memang dari Tuhan, di situ kita berhasil. Kita enggak hidup pas-pasan. Cukup dengan gaji. Yang dari Tuhan akan berlimpah, akan bertumbuh semakin lama semakin bagus, semakin bagus. Tetapi kalau dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun sama aja, berarti tidak. Bukan pekerjaan yang ditentukan oleh Tuhan. Simple. Betul gak? Logis gak? Betul bagaimana? Nah itulah. Makanya hari ini, supaya kalian mengerti lebih banyak lagi, itu butuh kalian harus dibuang dulu untuk nanti bisa nyerap. Itu pun kalau mau. Ngerti gak? Itu pun kalau sadar nih pas dilihat muka dikasih kayak begini, kita mau terima atau enggak? Kalau kita mau terima, oke Tuhan saya sadar. Ternyata emang gue kerja udah bertahun-tahun begini aja gaji gue 5 juta, 5 juta, 6 juta, 6 juta, 7 juta. Gue gak bisa apa-apa gitu loh. Saya mau terbuka Tuhan. Baru Tuhan kerja. Tapi kalau kita menganggap, ya udah nasib gua kayak begini mau dibilang apa? Gua udah bersyukur aja. Kita harus bersyukur di dalam segala hal. Jadi orang menyamaratakan, ya orang Kristen bahkan pendeta menyamaratakan bahwa yang namanya bersyukur, ya dia semuanya mesti bersyukur. Tidak ada yang namanya didorong untuk ayo bukan cuma bersyukur, tapi bertumbuh. Amin. Bukan level bersyukur. Itu level mendang-mending gitu loh. Level cuma dicukupkan, bukan dandanin. Bagaimana orang bisa melihat buah dalam hidup kita kalau kita hidupnya susah, hidupnya pas-pasan? Apakah itu bisa disebut sebagai Tuhan menyatakan kemuliaan ke atas dia? Sehingga orang-orang bisa ngelihat, wih ini orang berbeda ya. Orang ini diberkati akhirnya bisa menolong bapaknya, emaknya. Yang ada apa? Orang tuh menghindar. Ketika mesti kasih orang tua nih, mereka berusaha menghindar. Udah lu yang udah kaya, lu kasih. Gua kan masih susah. Udah. Lu aja yang kaya, yang ngasih duit. Nih, saya kasih tahu nih. Waktu papa saya meninggal, itu kan sebelumnya masuk ke rumah sakit. Waktu itu masuk ke rumah sakit, habis berapa ya? 80-an ya. Cicong saya nanya, dikumpulin. Oke, anak-anak semuanya, kalian mau kasih berapa? Terserah. Terus koko saya bilang, enggak, gue gak bisa ngasih. Bukan gue gak mau, gue memang gak ada. Adik saya ngomong hal yang sama. 3, kan saya laki 4. 3-nya ngomong sama. Yang adik saya yang cewek, oke dia masih ngasih.
Cici saya satu lagi ngasih, nah atau yang paling gede kan memang dia ngeluarin duitnya. Tinggal saya. Apa yang saya ngomong? Berapa duit? Saya ngomong, gue kasih 20 juta. Apakah saya lagi punya duit? Kagak. Kondisi saya itu adalah masih minjem rumah cici saya. 20 juta. Saya tidak melihat diri saya susah. Yang saya cuma hanya lihat adalah yang namanya orang tua sudah meninggal. Dan itu adalah orang tua saya. Tidak bisa saya mengatakan saya nggak punya duit. Saya ngomong, oke, gue 20 juta. Tapi gue bayar nyicil ya. Saya bayar. Tapi banyak orang apa? Gue nih susah. Gue gak punya duit, gue kerjaan aja susah. Gue kasih orang tua, gue gak bisa banyak. Itu mental orang miskin. Makanya bagaimana ya berpikir? Demikianlah ya. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu semua adalah buah-buah roh. Kalau di dalam diri kita masih belum ada buah-buah roh ini. Makanya gini. Yang dulu saya dikasih lihat, yang istri saya dikasih lihat di rumah saya di sorga. Ketika ada satu ruangan yang memang khusus, di mana itu namanya berkat-berkat saya. Yang Tuhan kasih lihat pertama kali adalah buah-buah roh. Bukan duit. Kemudian sama si AU, pernah sekali. Tahu gak? Tetap sama buah roh di bawahnya. Apa? Baru duit. Posisi yang Tuhan taruh di gudangnya saya. Dan saya percaya, saya yakin di semuanya. Posisinya itu duit ada di bawah. Di lantai. Dan Tuhan yang utamakan, punyalah buah-buah roh. Gak punya buah roh, gak bisa kamu hidup bahagia. Yang namanya masalah suami istri, ada namanya di sini ada butuh yang namanya kesabaran, ada namanya kesetiaan. Kalau nggak punya, ya nggak ada kebahagiaan. Buah roh itu adalah syarat utama 5 aspek hidup ini baru masuk atau menguasai hidupmu. Itulah yang saya tahu saya ada kurang di sini. Saya tidak mengatakan bahwa saya berhasil. Maksudnya saya sudah menguasai semua. Ketika saya mengajak, ada 2 yang bagi saya itu masih belum menguasai diri saya. Saya mengajak diri saya untuk saya semakin mau berubah. Kenapa? Saya melihat gini, ketika saya sudah menguasai, saya mendapatkan buah roh ini, saya akan terbang tinggi. Tapi saya tahu itu susah. Itu yang bikin saya stres. Kenapa? Ya, kita tuh manusia pengen cepat. Tapi ini butuh proses. Saya harus menjalani prosesnya untuk saya bisa mendapatkan ini semuanya. Sebab begini, ketika buah roh menguasai diri kita, menguasai hati kita, firman katakan gini, di Amsal 4 ayat 23, coba deh.
Yuk sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika buah roh yang menguasai diri kita, kehidupan yang di luar otomatis berhasil. Kalau kita nggak ada kasih dalam rumah kita, kalau kita nggak ada sukacita, yang ada cuma stres, tertekan, marah, nggak ada damai, nggak ada tuh namanya keberhasilan. Kalau di rumah kita nggak ada namanya kesabaran, di dalam bekerja pun dengan anak, dengan suami, nggak ada kesabaran. Itu kayak teman saya, anak ceweknya dipukul karena dia saking emosinya. Tapi dia nggak pernah minta maaf atau dia nggak pernah melukai. Dia hanya karena kemarahan yang dia muncul. Bukan kesabaran, itu anak kepahitan. Kemurahan, kalau kita di rumah nggak murah hati sama orang, nggak usah keluar dah, di rumah aja dah. Sama anak kita murah hati nggak? Sama istri kita murah hati nggak? Kalian ini ada yang ngomong seperti ini nih. Itu namanya dompet laki, dompet suami itu nggak boleh dipegang, apalagi dicari, dibuka-buka. Itu pamali. Ada tuh saya dengar kayak gitu. Betul gak sih? Tuh langsung ngomong salah. Karena setiap hari yang diambil dicomotin dompet saya. Dompetnya masih utuh, dompet saya diambilin. Karena duit istri, duit. Ih salah. Duit istri, duit istri. Duit suami, duit istri. Terus kalau yang ngomong gini, emangnya tuh duit buat tetangga? Lu cari duit buat apa? Tetangga. Tuh. Skak matinya kayak gitu. Nah, ada orang yang gak mau dompetnya tuh dibuka suaminya. Nah, kenapa? Karena memang dia tipenya pelit. Tipenya adalah nggak ada kemurahan. Apalagi gini loh, ke anaknya kagak, ke istrinya kagak, apalagi ke anaknya. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada kemurahan di rumah, nggak ada kebaikan, yang ada cuman kejahatan, kemarahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak lemah lembut tetapi pemarah, bentak. Mana bisa buah roh itu menghasilkan? Gak ada. Saya ngomong di awan-awan atau logika sih? Masih nginjak bumi gak saya ngomong? Tetapi kenapa manusia pada gak mau ya? Kalau buah roh itu tidak ada dalam hidup kita, yang namanya berkat, kebahagiaan atau surga. Firman katakan, biar kehendakmu di bumi seperti. Jadi kehendaknya surga tuh, Tuhan tuh, apa yang di surga tuh ada di bumi. Rumah kita tuh seharusnya surga, bukan neraka. Nah, untuk bisa menjadi sebuah surga, ya ini semua buah roh harus ada. Kita harus tahu nih, ngaca. Ada enggak gitu loh. Lah kalau enggak ada ya udah. Betulin diri gitu loh. Jangan enggak. Dia dulu yang mesti bertobat. Gak bisa begitu. Itu firman buat kita masing-masing. Amin. Bukan dia, buat kita. Apa yang kita lakukan bukan buat manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi kita harus melakukan untuk Tuhan, bukan untuk supaya dilihat orang. Atau kita gak mau ngelakuin karena dia masih begitu. Makanya gue gak mau jadi suami yang baik. Gue gak mau jadi istri yang baik karena dia begitu. Berubah dulu, gue baru mau berubah. Tak bisa. Itu namanya gak mau nunduk sama Tuhan, mau ngelawan sama Tuhan. Ya gak bisa. Firman itu buat kita pribadi. Nah, yang saya inginkan adalah, saya rindukan adalah kalau kita sadar. Ayo, ntar punya keinginan Tuhan, saya pengen bersihin diri saya. Supaya saya bisa nyerap firman Tuhan, supaya hidup saya bahagia. Betul gak sih? Nggak bisa kita pengen
Langsung aja lah, tapi kita mau beres, nggak mau beresin. Nggak bisa, nggak bisa. Selangnya tuh kotor. Jadi berkat Tuhan mau ngalir, selangnya kotor, mampet gitu loh. Jadi kadang-kadang yang lewat paling setetes. Tes. Terima kasih Tuhan saya dapat orderan. Aduh bersyukur. Tetapi kalau udah ngalir terus, thanks God. Firman-Mu ya dan amin. Bukan di ujung tanduk, tetapi kita selalu menerima berkat itu. Tapi butuh kita mau dibentuk. Amin. Makanya terutama yang masih muda. Berusaha. Maka saya bilang untuk anak-anak kamu, didik. Kapan aja didik. Semakin itu anak masih pure, kita cekokin firman Tuhan, kita kasih firman Tuhan, kita kasih amsa pengertian. Itu anak jadi kayak orang tuh kita install dulu terus program-program. Akhirnya program itu jadi dalam diri dia. Ketika program itu jadi dalam diri dia, dia akan bertindak sesuai dengan program yang ada. Nggak mungkin programnya Word ya untuk nulis itu bisa dipakai untuk bikin video. Bisa nggak? Kita menjalankan Word ya, Office, dia cuman hanya buat nulis. Nggak mungkin dia bisa buat bikin gambar, bikin video, nggak bisa. Karena memang programnya begitu gitu loh. Mau paksain dia nggak bisa. Jadi kalau kita sifat kita udah karakter seperti itu, ya nggak bisa dirubah untuk jadi baik, nggak bisa. Untuk maksud bersikap baik nggak bisa, karena memang sifat udah jelek. Nah kalau mau berubah mesti menjadi baik, ya berarti bongkar itu yang namanya programnya, di-delete ulang, masukinlah program apa namanya, capcut apa tuh? Apa? CapCut ya, CapCut-nya. Karena saya nggak biasa gitu-gituan. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau tahu nih kita ini memang diprogramin kalau lagi apa sama misalnya sama suami di rumah dia ngomong apa aja langsung meledak. Ini artinya wah nih program gua nggak bener nih. Program gua masih rubah. Hapus dulu, ganti. Nah hari ini kita mau hapus. Amen. Nah, kalian setiap hari coba usahakan. Ini saya gara-gara gini, waduh saya bilang. Semakin saya bersih, semakin itu firman saya bisa resapin, saya bisa makin ngerti. Dan semakin ngerti, semakin cepat saya berubah. Artinya saya harus lakukan setiap hari. Pelepasan. Jadi soalnya Tuhan balikin saya lagi di tahun 2005. Dimana setiap hari saya pelepasan. Karena waktu itu Tuhan ngomong, Rudy otakmu itu khawatirnya kuat banget. Otakmu tuh udah karatan, itu mesti dibuangin. Benar. Akhirnya saya ngerti, saya sadar, saya pelepasan setiap hari untuk ngebuang ketakutan saya. Takut gagal, khawatir, wah sangat kuat sekali. Itu saya bongkar. Akhirnya firman masuk, saya bisa terima. Dan hari ini semakin saya harus lakuin lagi. Kenapa? Saya mau upgrade diri saya. Supaya apa? Saya terima firman Tuhan lebih dalam lagi, saya bisa berubah. Karena sejak tahun 2005-2006 itu saya pelepasan. Mulai itu saya berubah. Hidup saya berubah, uang saya berubah. Sejak itu. Believe it or not, serah. Tetapi saya akan lakukan. Saya harus melepasin diri saya. Supaya nanti saya akan mengalami perbaikan dalam kehidupan saya. Saya akan mengupgrade diri saya. Sehingga saya upgrade semua-muanya. Nah saya berharap semuanya ngerti. Dan kita mau lakukan pada hari ini.
saya akan tumpangin tangan. Karena memang bicara urapan, memang seperti kemarin kita pelepasan. Tetapi itu ada yang gak bisa terima juga. Tetapi kalau tangan saya nempel, lebih gampang membuang yang namanya kotoran keduniawian. Tapi seberapa banyak atau seberapa kuatnya tergantung hati kita. Kalau hati kita, Tuhan saya mau dibuang yang banyak Tuhan, 1 ton lah Tuhan buangnya. Tuhan akan kerja. Tapi kalau setengah-setengah, kayaknya sih gue gak perlu ya. Ya sudah, gak perlu, gak usah. Amin. Oke ya. Oh ya, kita ini sekarang udah masuk ke dalam apa tuh namanya? Salomo. Spotify. Ya. Jadi di Spotify bisa lihat supaya kita bisa dengerin, pulsanya dikit sekali karena kan cuman audio. Itu bisa pakai Spotify. Itu linknya ada di bawah ini. Asik. Oke ya. Puji Tuhan.